Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya di channel Valua Goresia TV. Kali ini kita mencoba untuk mengulas Yesaya 35 ayat 4 sampai dengan ayat 10. Namun sebelumnya saya minta maaf, bagian itu tidak saya bacakan. Tetapi nanti mungkin saya akan menyinggungnya di dalam penjelasan saya. Dan sebelum mendengarkan video ini, tolong luangkan waktu untuk membaca bagian itu. Yesaya 35, dan alangkah lebih baiknya juga kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya waktu untuk membaca Yesaya 34 dan 36 paling sedikit ya. Karena itu adalah berbicara tentang konteks yang paling dekat dengan perikop yang kita baca ini. Nah, secara umum gambaran daripada kehidupan Israel pada waktu itu, mereka sudah sungguh-sungguh menjauh daripada Tuhan. Informasi itu kita dapatkan misalnya di dalam pasal 1 ayatnya yang keempat, 5, dan 6. Saya coba bacakan. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Mereka sudah membelakangi Tuhan. Artinya mereka menjalani kehidupan tidak lagi taat pada aturan Tuhan, tidak lagi taat pada firman Tuhan, tidak lagi taat pada titah-titah Tuhan. Ayat 5, ayat 6. Di mana kamu mau dipukul lagi, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru. Firman Tuhan menggambarkan kondisi Israel setelah mereka berbuat kesalahan secara berulang-ulang, dihajar oleh Tuhan secara berulang-ulang juga, dan mereka tetap tidak mau bertobat, tidak mau kembali kepada Allah. Yesaya memberikan gambaran dalam bagian ini. Dari telapak kaki sampai kepala nggak ada lagi yang sehat. Artinya gambarannya sudah dihajar oleh Allah secara berulang-ulang, dan seluruh bagian tubuh itu sudah luka, sudah berbilur. Kenapa? Karena dihajar oleh Tuhan. Jadi itu penggambarannya Bapak Ibu, bahwa sudah terlalu banyak dihukum oleh Tuhan. Mereka sudah terlalu banyak berbuat kesalahan, dan sudah banyak juga mereka dihukum oleh Tuhan. Tapi toh tidak bertobat, toh tidak berubah, toh tidak ada sikap hati yang mau kembali kepada Tuhan. Dan itu memang tampak jelas di dalam kehidupan orang-orang Israel ini, baik yang di utara dan apalagi yang di selatan. Saya ambil contoh misalnya Raja Ahaz yang memerintah di selatan. Ketika ada musuh yaitu Raja Aram dan Raja Israel Utara mengepung Yerusalem, apa tindakan yang dilakukan oleh Raja Ahaz? Dia bukannya berseru kepada Tuhan, padahal Allah sudah berbicara kepada mereka bahwa ketika ada tantangan kehidupan, ketika ada problem, ketika ada masalah di dalam kehidupan mereka, mereka semestinya berserunya kepada Allah. Allah yang telah menolong mereka selama ini. Tapi apa yang terjadi? Raja Ahaz bukan berseru kepada Allah, tapi dia meminta bantuan kepada manusia. Siapa manusia itu? Tiglat-Pileser dari Asyur. Dia tidak mengembalikan permasalahan yang dia hadapi itu kepada Tuhan, tapi dia memohon bantuan dari manusia. Dan celakalah dia yang mengandalkan manusia. Maka Allah harus menghajar mereka dengan tujuan apa? Supaya mereka berubah, bertobat. Nah, hajaran yang disampaikan oleh Yesaya ini adalah berupa pembuangan nanti Bapak Ibu. Akan ada nanti masanya bahwa negeri itu akan porak-poranda, negeri itu akan menjadi tandus. Yerusalem tidak menjadi tempat yang layak untuk dihuni. Karena apa? Ya karena memang nanti terjadi kan di saat Raja Nebukadnezar dari Babel nanti menghancurkan Yerusalem di tahun 680-an ya sebelum Masehi. Itu porak-poranda, baik kota maupun bait Allah.
Dan itu terjadi nanti. Terjadi seperti apa yang dikatakan oleh Yesaya ini. Nah, bagian kita, Yesaya 35, kita melihat di situ betapa hebatnya, betapa agungnya, betapa penuh dengan belas kasihannya hati Allah itu kepada Israel ini. Dia menghajar, namun dia juga menyediakan pemulihan. Ya. Itu uniknya Bapak Ibu, Allah itu seperti itu. Mungkin kalau Allah itu digambarkan seperti kita manusia, ya mungkin udah bosan ya dengan kehidupan atau kesalahan-kesalahan yang terus berulang yang mereka lakukan. Bosan. Ya udah, biar ludes sekalian, biar hilang sekalian. Orang-orang Israel itu ya biar mati sekalian. Pilih lagi bangsa lain untuk menjadi saluran berkat. Mungkin ya, kalau pikirannya sederhananya kita sebagai manusia, mungkin seperti itu tindakan yang akan kita lakukan jika berhadapan dengan model orang yang seperti ini. Tapi Allah tidak seperti itu. Ya, Allah tidak seperti itu. Dia tetap setia kepada bangsa yang telah dipilihnya ini. Nah, bukan berarti kesetiaan Allah itu membiarkan mereka. Enggak, dihajar juga. Dihajar. Nah, tujuan daripada hajaran Tuhan itu adalah supaya mereka bertobat. Supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, itulah yang dijanjikan oleh Allah melalui Yesaya 35 ini. Ya, ada pemulihan di situ. Ada pertolongan Tuhan di situ. Ada keselamatan yang datang dari Tuhan di situ. Saudara bisa baca tadi itu di dalam ayat yang keempat ya. Yesaya 35 ayat yang keempat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Perhatikan ini baik-baik. Dia sendiri yang datang menyelamatkan kamu. Saudara, melihat bagian firman Tuhan yang kita baca ini sebenarnya Bapak Ibu, ajaran reform itu, ya, ajaran teologi reformasi itu yang mengatakan bahwa Allah lah yang menyelamatkan, sebenarnya di dalam bagian-bagian firman Tuhan seperti ini sudah diberikan landasannya. Sekali lagi ya, saya bacakan ayat yang keempat itu tadi. Kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ia sendiri datang menyelamatkan. Artinya dari pihak Allah. Allah lah yang menyelamatkan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Bangsa yang sudah berbuat dosa ini, yang berbuat salah ini, yang sudah membelakangi Tuhan ini, dihajar oleh Tuhan. Tetapi tidak seterusnya dihajar, dipulihkan. Allah datang untuk menyelamatkan mereka. Dan itu benar terjadi nanti kan. Setelah pembuangan itu ke Babel, 70 tahun kemudian Tuhan pulihkan kondisi bangsa itu. Bangsa itu akan pulang ke negerinya dari Babel ke Yerusalem. Tanpa diduga-duga dan tanpa pernah ada dalam rancangan orang-orang Israel. Bagaimana, betapa hebatnya pekerjaan Tuhan di dalam hati Raja Koreshi. Yang menggerakkan Koreshi untuk membawa pulang orang-orang Israel. Menyuruh mereka pulang ke negerinya. Itu luar biasa. Itu benar terjadi nanti. Ya. Dan sebenarnya bukan hanya pada waktu Koreshi menyuruh mereka kembali ke Yerusalem, itu adalah pembuktian atau penggenapan daripada nubuatan Yesaya ini. Tidak. Terjadi juga nanti. Ya, ketika Yesus datang, Dia menggenapkan semua apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ini, penggenapan tentang keselamatan itu. Dan kita tahu bahwa Yesus datang, Dia diutus ke dalam dunia, Dia berinkarnasi ke dalam dunia, Dia datang kepada kita. Sama seperti Allah menyelamatkan Israel, Allah datang, ya sekali lagi, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu.
Jadi ajaran teologi reformasi itu yang mengatakan bahwa keselamatan itu adalah datangnya dari Tuhan. Dalam bagian ini sebenarnya sudah diberi landasannya. Nah nanti penggenapan ini terjadi di dalam pribadi Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini menyelamatkan kita. Datang menyelamatkan kita. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah inilah yang dinyatakan oleh Yesaya bahwa akan ada masa di mana kita dipulihkan. Jangan takut, kuatkan hatimu. Okelah, jalanilah didikan ini, jalanilah masa-masa di mana Tuhan menggembleng orang-orang Israel ini di tanah pembuangan. Udah jalani, jangan berontak. Ya. Jangan juga kesal dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Ya apa boleh buat. Tuhan lakukan itu sebagai bentuk didikan. Karena kesalahan, ada dasarnya, ada kesalahan. Jadi Tuhan tidak menghajar secara sembarangan orang-orang Israel itu. Mereka itu dididik, mereka itu didisiplin, mereka itu dihajar oleh Tuhan. Ada landasannya, ada alasannya, ada penyebabnya. Karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Ya, kalau engkau nanti sudah merasa, mengerti bahwa Allah ternyata mengasihi, maka Allah menyelamatkan. Maka janji Allah di sini bahwa Dia sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan umatnya. Ini memang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa nubuatan itu, terutama nubuatan yang bersifat mesianik itu, ya, itu dimengerti dalam model seperti kita melihat gunung dari kejauhan, ya. Kelihatannya ada satu gunung di sana, tetapi nanti setelah kita jalani, ternyata ada dua gunung. Nah, itu hanya metaforanya atau gambarannya. Sama juga seperti nubuatan ini. Ya. Ada penggenapan yang secara dekat, dan ada juga nanti penggenapan yang utuh, yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Nah, bagian ini sudah digenapi. Sebagian kecil tergenapi di dalam masa Raja Koreshi yang bangsa Persia nanti yang menyuruh Israel pulang, dia pulihkan kembali. Dan itu Allah yang mengerjakannya. Dan penggenapan yang lebih sempurna lagi yaitu ketika Yesus datang ke dalam dunia ini melakukan seperti yang dikatakan oleh Yesaya. Apa yang dikatakan oleh Yesaya di ayat-ayat selanjutnya? Di ayat 6 misalnya. Ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, telinga orang-orang tuli akan dibuka. Waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Itu gambaran tentang mujizat-mujizat dan penggenapan bagian ini. Semua apa yang diungkap oleh Yesaya ini itu secara utuh nanti sempurna digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus melakukan beberapa mujizat-mujizat seperti yang dikatakan di dalam bagian ini. Ya. Jadi itu menunjukkan apa yang dikerjakan oleh Yesus itu ketika dia ada di dalam dunia ini. Melakukan mujizat-mujizat, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler itu. Itu tuh untuk menggenapi semua janji-janji Tuhan di dalam perjanjian lama ini. Jadi jelas Bapak Ibu, Alkitab itu membuktikan dirinya sendiri. Ya. Jadi jangan ragu tentang pembuktian daripada firman Allah dalam Alkitab ini. Ya, Alkitab itu sendiri membuktikan dirinya. Janji kepada Yesaya yang disampaikan kepada orang Israel itu dibuktikan nanti. Bukan saja di zaman itu atau dekat dengan zamannya Yesaya, itu di zaman Koreshi tadi, tapi di dalam kejadian Yesus Kristus juga. Itu digenapi semua apa yang dikatakan oleh Yesaya ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak perlu lagi membaca ya, misalnya menjelaskan ayat-ayat selanjutnya, ayat 7, 8, 9, ya, 10. Yang penting intinya adalah bahwa Allah akan mengerjakan penyelamatan ketika sudah waktunya. Ketika mereka sudah menjalani didikan itu. Dan pemulihan Allah itu luar biasa Bapak Ibu. Itu ajaib.
Ajaib. Mungkin kalau kita ya di posisinya Allah mungkin ya sangat marah ya dengan kondisi bangsa Israel yang seperti itu, yang suka membelakangi dia, yang suka tidak dengar-dengaran akan firman-Nya. Ya. Tetapi itulah belas kasihan Tuhan itu. Masih terus ada tersedia pengampunan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Ya. Itu tadi dikatakan, tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Ya. Akan ada jalan raya. Tidak ada lagi singa, tidak ada lagi binatang buas. Artinya akan ada damai sejahtera, akan ada situasi yang menyukakan, akan ada sebuah kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Nah, tetapi ada satu peringatan yang perlu kita pelajari di dalam bagian ini, di dalam ayatnya yang ke-8. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Ya saudara, ada peringatan di situ. Memang benar Allah sendiri yang datang memberikan keselamatan. Allah sendiri yang mengupayakan keselamatan umatnya. Tapi ingat, tidak akan berlaku bagi mereka yang pandir, tidak akan berlaku bagi mereka yang fasik, tidak akan berlaku bagi mereka yang tidak bertobat, yang tidak tahir. Ya, artinya bagi mereka yang tidak mengalami pertobatan, yang tidak remuk redam hatinya menerima anugerah Tuhan, tidak akan menikmati jalan raya itu, penyelamatan itu tidak akan dinikmati. Ya. Jadi saudara, apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam bagian ini? Ya, artinya orang-orang yang sudah berbuat dosa dan ditegur, dinasehati, didisiplin, dihajar oleh Tuhan, bertobat. Ya. Tobat. Kembalilah kepada Allah. Jangan bersandar kepada manusia. Jangan seperti Raja Ahas yang meminta pertolongan dari manusia. Ya salah. Allah tidak mau seperti itu. Allah itu adalah Allah yang cemburu. Itu dikatakannya dalam Keluaran kan, pasal 20. Ya, dia Allah yang cemburu. Artinya dia tidak mau umatnya itu serong hatinya. Dia tidak mau umatnya itu berbalik daripadanya. Dia tidak mau umatnya itu meragukan kasih setianya. Jangan ragukan kasih setia Tuhan. Ya. Jadi Tuhan menginginkan kepada orang-orang Israel ini supaya mereka bisa kuat. Ya, oke lah, jalanilah masa disiplin itu. 70 tahun di Babel, udah jalani. Tapi suatu ketika Tuhan akan memulihkan kondisi mereka. Dan pemulihan yang luar biasa itu nanti terjadi waktu Yesus datang di tengah-tengah dunia, melayani di tengah-tengah dunia, melakukan hal-hal di mana dia menunjukkan betapa hebatnya kerajaan Allah itu ada, datang ke dalam dunia yang berdosa ini. Nah, oleh sebab itu kita harus bertobat, kita harus kembali kepada Allah, kita harus memberikan hidup bergantung penuh kepada Tuhan Allah yang mengasihi kita. Ayat hafalan Yesaya 35 ayat 4b, kuatkanlah hatimu, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin.